Bima Arya yang sudah hadir sebagai saksi pada kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan sekaligus juga untuk konfirmasi, dan insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kasus yang sedang saya hadapi. Pertama, dari fakta sidang hari ini yang saya dengarkan tadi, Anda sudah mengakui bahwa Anda datang ke rumah sakit Umi 2 kali berkaitan dengan perawatan saya saat itu, yaitu pada tanggal 26 November hari Kamis dan tanggal 27 November juga hari Kamis. Jadi 2 hari Anda berturut-turut datang ke rumah sakit Umi. Saya ralat hari Jumat malam 27. Ya, 27, ya, tanggal 26 itu hari Kamis. Ya. Tanggal 27 hari Jumat. Saya bilang kan 2 hari, Kamis dan Jumat. Ya, Kamis dan Jumat Anda mendatangi rumah sakit Umi. Nah, yang perlu saya catat di sini, tadi Anda bercerita soal pendekatan yang luar biasa di dalam persoalan penanganan COVID. Tadi Anda sampaikan kalau ada pelanggaran prokes di sana, ada yang denda, sanksi sosial, ada penutupan dan lain sebagainya. Anda sudah cerita. Yang jadi persoalan adalah bahwa pada tanggal 26 Anda datang, 27 Anda datang, 28 November sudah lapor polisi, Anda punya orang. Nah ini yang saya mau tanyakan, kok apa motivasinya? Kok bisa begitu cepat? Ini kan pembicaraan masih berlangsung antara pihak Anda sebagai wali kota maupun sebagai ketua Satgas COVID Kota Bogor. Ini pembicaraan sedang berlangsung dengan rumah sakit Umi. Bahkan rumah sakit Umi juga sudah mengabarkan bahwa tes PCR itu sudah diambil, tapi kan hasilnya tadi Anda sendiri ingat, tes PCR itu perlu 1-2 hari baru ada hasil. Sekarang hasilnya belum ada, kepastiannya belum ada. Tiba-tiba di dalam pembicaraan ini, sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Habib Hanif, saya punya menantu, sudah lapor polisi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini. Jangan satu keluar. Oh iya. Ya maaf, bagi sakit, saya enggak barusan. Mohon maaf. Baik. Nah sekarang, jadi saya hanya ingin menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh salah seorang pengacara saya, bagaimana Anda punya langkah-langkah itu variatif di dalam mengatasi persoalan. Bahkan ada yang Anda langsung tutup, Anda ancam. Pertanyaan saya, kenapa hal yang sama Anda tidak lakukan dengan rumah sakit Umi? Misalnya, kepada rumah sakit Umi diancam, kalau Anda tidak berikan hasil 2 kali 24 jam, saya tutup di rumah sakit. Atau kalau Anda tidak memberikan hasil 2 kali 24 jam laporan yang saya tidak selaku tidak. Kenapa Anda tidak setegas itu? Tapi justru yang terjadi, rumah sakit Umi sudah kooperatif, rumah sakit Umi sudah memberikan kabar. Anda tadi bilang minta data yang sebenarnya. Yang disampaikan data yang sebenarnya belum ada kepastian karena hasil PCR belum keluar. Dokter saya saja yang merawat saya belum berani mengatakan Anda COVID, belum berani. Dia masih memberikan indikasi-indikasi. Habib, ini indikasinya begini, ini hasil laboratorium begini. Nah, jadi dokter yang merawat saya justru mengusulkan kalau Habib ingin kepastian PCR. PCR akan lebih akurat. Dan saya setuju. Begitu disarankan PCR begitu, saya setuju. Artinya ini kan masih proses. Nah, proses ini masih berjalan. Ternyata Anda tidak mengambil sikap seperti yang Anda ambil di tempat-tempat lain. Langsung tanggal 28-nya laporan polisi pidana. Nah, ini sebetulnya apa alasan Anda, motivasinya kok bisa langsung pidana? Kenapa? Padahal tadi Anda cerita luar biasa. Saya salut. Bagaimana Anda variatif, Anda kooperatif, Anda begitu arif, begitu bijak, mengatasi berbagai macam persoalan. Tapi giliran persoalan ini, kelihatannya Anda sangat represif sekali, langsung lapor polisi. Ini jadi pertanyaan, apa motivasinya? Apa betul itu Anda yang mau, atau ada tekanan, atau ada permintaan, atau ada apa? Saya mau bertanya, apa alasan ini semua? Sebetulnya saya sudah sampaikan di awal tadi, kita banyak pertimbangan untuk menyampaikan aduan. Yang pertama, kalau aku sampaikan tadi, rumah sakit Umi telah memenuhi semua. Saya koreksi tidak, karena berdasarkan pembicaraan dengan Habib Hanif di hari Jumat pada Isya tadi, ada banyak hal-hal yang disepakati untuk disampaikan malam itu. Yang malam itu, saya kira kalau banyak saksi di malam itu dan ada video atau dokumentasi lain bisa menunjukkan ada kesepakatan malam itu. Dan bahkan Kapolres yang ikut hadir malam itu sudah menyampaikan ya, bahwa kita akan tampil semuanya supaya jelas apa yang terjadi.
silakan Satgas nanti menyampaikan laporan. Jadi laporan Satgas ke polisi ini membuat kami bisa mengambil lebih jelas apa yang sebetulnya terjadi. Kalau memang sudah sesuai dengan persoalan, dengan protokol kan tidak ada masalah. Itu poin pertama. Baik, saya rasa juga itu karena bukan itu yang saya tanyakan, bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, saya ubah pertanyaannya. Apakah dalam pertemuan dengan Rumah Sakit Umi Anda mengambil alternatif, misalnya saya akan tutup Anda kalau Anda tidak berikan, yaitu laporannya. Ada Anda sampaikan begitu? Saya sebagai Satgas tidak sendiri. Keputusan itu bukan saya, tetapi bersama-sama. Jadi malam itu disepakati dalam konteks Satgas, disampaikan aduan. Seperti itu. Jadi bukan berarti saya kemudian meminta langsung dilakukan saksi. Baik. Nah, sekarang yang jadi persoalan, Anda tadi di sini banyak bercerita betapa hari Anda di dalam menangani COVID dan lain sebagainya. Tapi tadi juga ada pengakuan dari Anda bahwa tadi ada pengakuan dari Anda bahwa dari seluruh kasus pelanggaran prokes yang terjadi di Kota Bogor, tadi ada pertanyaan dari pengacara, tidak ada yang dipidanakan kecuali kasus ini. Ini kan menarik, yang lain Anda bisa berikan sanksi administratif, yang lain bisa Anda berikan denda, yang lain Anda bisa berikan teguran, bisa penutupan, bisa ancaman, dan lain sebagainya. Nah, tapi giliran persoalan saya di rumah sakit, Anda seolah-olah tidak punya pilihan lain kecuali mempidanakan. Ini kalau tidak masuk kasus pidana, tidak digelar sidang pada hari ini. Prokes yang lain Anda tidak pidanakan, tapi khusus kasus ini Anda pidanakan. Ini pertanyaan saya, apa motivasinya? Kok yang lain tidak dipidanakan, kok yang saya dipidanakan? Tidak ada motivasi lain selain menegakkan aturan prokes yang pertama. Yang kedua, keputusan diambil bersama-sama dalam konteks Satgas. Ya, artinya yang lain kan juga dalam konteks untuk penegakan hukum, yang lain kan juga dalam konteks penegakan aturan. Ya, tapi persoalannya berbeda, karena yang lain yang lebih kooperatif. Tidak ada persoalan. Baik, sekarang bicara soal kooperatif. Tadi saya sebetulnya sudah hampir salut dengan kearifan kebijakan Anda yang sikapnya sangat kooperatif. Tadi sudah ditanyakan oleh Habib Hanif. Anda punya 3 pendekatan untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dari Rumah Sakit Umi. Ada pendekatan kekeluargaan, humanis, ada pendekatan kekuasaan, ada pendekatan hukum pidana. Nah, sekarang kita bicara hukum pendekatan kekeluargaan. Tadi Habib Hanif sudah sampaikan, Anda kenal Habib Mahdi Assegaf. Habib Mahdi Assegaf sangat dekat dengan Anda, bahkan pendukung utama Anda pada saat pemilihan wali kota Kota Bogor. Dan saya yang merestui karena saya gurunya. Artinya Anda punya orang yang dekat dengan saya, dekat dengan Habib Hanif. Kenapa ini tidak digunakan sebagai jembatan untuk bisa, ayo kekeluargaan, biar bisa ketemu saya. Habib, ini bagaimana? Ini harus begini, Habib. Ini harus begini. Ini harus begini, Habib. Nah, jadi jangan langsung diambil kesimpulan saya akan menolak. Kita kan nggak pernah ketemu. Nah, kenapa jalur kekeluargaan? Padahal kita punya hubungan luar biasa ya Pak Bima. Kita punya hubungan luar biasa lewat orang-orang Anda, dan kita pernah bertemu di majelis taklimnya Habib Mahdi Assegaf. Nah, kenapa yang persoalan ini kok hilang dari benak Anda di saat itu? Kok pendekatan kekeluargaan semacam ini tidak dilakukan? Satu lagi, Anda kenal dengan yang kita hormati orang tua kita bersama, Kiai Haji Muhammad Musli Tamrin, Habib Tam. Itu juga pendukung Anda luar biasa. Habib Tam orang tua saya. Kalau Anda minta Habib Tam suruh saya temui Anda. Jangankan saya lagi sehat, lagi sakit pun saya akan datang ke kantor Anda. Jadi artinya, kenapa pintu-pintu ini tidak digunakan untuk kita bisa humanis kekeluargaan menyelesaikan persoalan? Saya bisa bantu Anda. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Artinya, kenapa nggak maksimal menggunakan pendekatan kekeluargaan? Tadi Anda bilang Habib Hanif kooperatif, Habib Hanif baik, santun, ketemu, ngobrol. Artinya pintu itu ada. Siapa yang menghalangi Anda untuk tidak memanfaatkan pintu kekeluargaan ini? Jadi setiap persoalan itu kan selalu ada konteksnya, dan ini konteks ini adalah antara Satgas dengan Rumah Sakit Umi. Jadi saya sebagai ketua Satgas tentu tidak langsung kepada Habib Rizik, tapi kepada Umi yang tidak melakukan prosedurnya. Jadi poin pertama saya, mengapa kemudian kami fokus ke Rumah Sakit Umi. Poin kedua, komunikasi dengan Habib Mahdi juga terbangun setelah itu. Sama-sama memfasilitasi beberapa kali pertemuan. Saya tidak menutup ketika Habib Mahdi ingin bertemu dan tapi sudah laporan, setelah laporan sudah dilaksanakan. Ya, karena laporan itu kan kesepakatan Satgas. Sekali lagi, Satgas saya adalah salah satu persoalan dalam Satgas.
Baik, Anda ada pertemuan dengan para habaib dan para ulama termasuk Habib Mahdi setelah pelaporan tersebut, dan tadi juga Anda sudah mengakui Anda akan mempertimbangkan pencabutan laporan. Bahkan tadi Anda bercerita sudah ada niat untuk mencabut laporan. Tapi tadi Anda cerita ada yang menyatakan dan produk tidak boleh dicabut. Nah, sekarang yang pertanyaan saya, di pemerintah Kota Bogor tentu kan punya ahli hukum. Anda punya ahli hukum di kantor. Apakah Anda tidak bertanya kepada ahli hukum Anda di Pemkot Kota Bogor bahwa yang namanya delik aduan itu bisa dicabut kapan saja? Kalau polisi mengatakan itu delik umum, yang nggak mesti Anda yang melakukan atau staf Anda. Artinya tidak ada larangan dalam perundang-undangan kita siapapun yang melapor boleh untuk mencabut laporannya. Nah, saya bertanya sekarang, siapa ini di Polda yang mengatakan tidak boleh cabut? Habib tentunya menyaksikan sendiri secara langsung Kapolda secara terbuka menyampaikan ke media. Kapolda yang menyampaikan. Anda langsung percaya. Anda tidak bertanya lagi kepada ahli hukum Anda di Pemkot. Tentu saja kami konsultasi. Ya berarti Kapoldanya melakukan kebohongan. Kalau mengatakan aduan tidak boleh dicabut, berarti itu satu kebohongan. Kenapa Anda tidak bertanya kepada ahli hukum Anda? Saya tidak mau fokus ke sana, karena bagi saya kemudian penyelesaian kasus di ranah hukum ini juga bisa membuat kejelasan bagi semua. Artinya kalau memang ya artinya berarti Anda mengabaikan pendekatan kekeluargaan. Nah, Anda langsung tanggal 26 Anda ke rumah sakit ini, 27 Anda ke rumah sakit ini, 28 langsung bikin laporan polisi. Berarti tidak ada pertimbangan pendekatan kekeluargaan. Kita jujur aja, ada pertimbangan bilang ada pertimbangan, tidak ada bilang tidak ada. Ini di depan majelis hakim yang mulia. Sebab ini perbedaan cuma per hari, begitu cepat. Kemudian baik, sekarang kita bicara, sudah jelas bahwa pendekatan kekeluargaan ini Anda tidak manfaatkan secara maksimal. Nah, sebab ini acara persidangan kita saat ini disaksikan oleh ulama-ulama di Bogor, disaksikan oleh habaib di Bogor. Nah, ini rekamannya akan tersebar semua. Mereka akan tahu apa dan bagaimana Anda di dalam mengedepankan daripada proses kekeluargaan. Baik, saya lanjutkan. Itu sudah cukup bagi saya lanjutkan sekarang soal pendekatan kekuasaan. Anda kan sebagai wali kota, Anda sebagai Ketua Satgas COVID. Nah, saya bertanya, Anda berwenang tidak untuk masuk ke rumah sakit Umi sebagai Kepala Satgas COVID dan sebagai wali kota? Berwenang. Anda berwenang tidak untuk meminta menekan semua data yang Anda perlukan di rumah sakit Umi yang berkaitan dengan penanganan COVID? Anda berwenang. Kemudian, kalau pihak rumah sakit Umi mengatakan mereka bukan tidak mau memberikan, tapi dilarang oleh pasien. Karena saya berlindung di undang-undang kesehatan. Ada undang-undang kesehatan yang memang pasien itu punya hak untuk tidak mengumumkan kepada siapapun. Bahkan Bapak Presiden Jokowi di awal daripada pandemi sudah mengingatkan seluruh satgas dan seluruh petugas kesehatan untuk tidak mengumumkan nama pasien siapapun yang terpapar COVID. Sehingga saat itu yang dilakukan adalah dengan pengkodean, ada X1, X2, X3 dan lain sebagainya. Nah, sehingga pertanyaan saya adalah, Anda dengan wewenang Anda, pertanyaan saya, Anda berwenang tidak untuk menekan rumah sakit Umi? Saya harus ketemu dengan pasien. Karena rumah sakit Umi kan beralasan pasien yang melarang. Baik, sekarang saya mau bertemu dengan pasien. Saya mau jelaskan kepada pasien undang-undangnya. Saya mau minta pasien untuk membuka datanya. Anda berwenang tidak? Kita bicara wewenang sekarang. Saya tidak bicara Anda mau atau tidak. Anda punya wewenang tidak? Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 56 dan 57 mengatur pengecualian untuk melakukan tindakan dan membuka informasi untuk kepentingan penanggulangan wabah. Nggak, yang saya tanya, Anda berwenang tidak untuk menekan rumah sakit Umi untuk bisa bertemu dengan saya? Bisa saya. Nah, berwenang. Kenapa Anda tidak lakukan? Saya ketika bertemu dengan Habib Hanif tidak melarang. Habib Hanif hanya mengatakan Abah sedang istirahat. Ya. Tapi kalau Anda katakan coba Habib Hanif sampaikan ke Abah, ya kan, Pak Bima Arya selaku Satgas ingin ketemu. Karena ada data yang nggak mau dibuka oleh rumah sakit Umi karena Abah yang melarang. Kan bisa begitu. Nah, sampaikan Habib Hanif ke Abah, kalau saya ini sebagai Satgas COVID harus tahu, saya berhak untuk tahu. Apa Anda lakukan itu? Ya, saya kira Habib Hanif diutus langsung oleh Habib Rizik untuk menjelaskan kepada saya bagi perwakilan resmi dari keluarga, dan saya hargai. Iya, artinya begini. Anda kan udah bagus, Anda menghargai itu, Anda menghargai saya istirahat dan lain sebagainya. Nah, kalau memang Anda menghargai proses ini, Anda hargai, yang begitu saya berterima kasih dan begitu salut. Tapi kenapa tiba-tiba kok tanggal 28-nya langsung main pidana hukum? Ini kalau sudah lapor pidana, urusannya penjara. Hati-hati Pak Bima.
Jadi urusannya bukan urusan main-main, ini urusannya di penjara. Walaupun sekarang saya ini di penjara dengan kasus yang lain, ini juga berpotensi untuk menambah daripada masa penjara saya. Nah, apa Anda tidak berpikir saat itu, kalau udah laporan pidana, ini akan jalan ke pengadilan, saya bisa di penjara. Buktinya sekarang Habib di penjara. Nah, jadi maksud saya, tadi kan Anda arif, Anda menyampaikan Anda arif, Anda bijak, luar biasa. Saya terharu. Anda mengedepankan sanksi administratif dulu, denda dulu, apa dulu, segala macam. Ini ada kesempatan melakukan pendekatan kekeluargaan, Anda nggak pakai. Oke, kekeluargaan sudah selesai. Sekarang pendekatan kekuasaan. Anda bisa, saya berwenang. Saya mau ketemu pasien. Saya berwenang. Keluarkan itu data semua. Kalau tidak, saya tutup di rumah sakit. Bisa pendekatan kekuasaan. Ada pendekatan kekeluargaan, ada pendekatan kekuasaan. Dua-duanya Anda tidak lakukan. Yang Anda lakukan adalah pendekatan pidana. Langsung lapor pidana diurus oleh polisi. Ini motivasinya apa? Saya tanya motivasi. Apa betul tidak ada memerintahkan Anda untuk ini semua? Dan Anda sudah janji depan habaib, depan ulama, saya akan mempertimbangkan ini untuk mencabut. Anda tadi sudah sampaikan, saya sudah punya niat mencabut. Tapi begitu dengar Kapolda bilang tak boleh dicabut, Anda tidak cabut. Kalau betul Kapolda mengumumkan tidak boleh dicabut, Kapolda berbohong. Kapolda Jawa Barat. Kebohongan pabrik, musta itu Anda pejabat. Kok bisa percaya begitu saja padahal Anda punya tim hukum di pemerintahan Kota Bogor? Bisa bertanya. Itu yang saya mau inikan. Jadi artinya dalam fakta persidangan ini jelas Anda tidak melakukan pendekatan kekeluargaan, Anda tidak melakukan pendekatan kekuasaan, tapi Anda memilih jalan dengan tim Anda untuk proses hukum pidana. Saya hanya ingin memastikan itu saja, Pak Bima Arya. Jadi kita nggak perlu ada dusta di antara kita, bicara apa adanya. Nah, ini yang kita inginkan. Karena ini disaksikan oleh seluruh ulama dan seluruh kiai se-Bogor. Ini disaksikan. Semua kawan-kawan sahabat Anda menyaksikan pada hari ini. Baik, sekarang saya ingin menanyakan persoalan lain. Persoalan lain yang ingin saya sampaikan adalah Anda pada saat pertama datang ketemu dengan Dr. Andi Taat, itu ada kesepakatan, kita silent, kita rahasiakan. Nah, tadi Anda sudah nyatakan dalam sidang ini, di awal sidang. Tadi ditanya oleh hakim, ditanya juga oleh pengacara, tapi setelah itu ternyata Anda juga yang mengumumkan di berbagai media. Apapun alasannya, betul media ada, tapi akibat dari apa yang Anda sampaikan ke media, tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hanif, banyaknya karangan bunga, nggak sampai di situ. Bahkan media-media hoax, sebagaimana tadi sudah ditayangkan, saya diberitakan Habib Rizik mampus, Habib Rizik mati, Habib Rizik setara, Habib macam-macam berita. Nah, saya yang sedang dirawat di rumah sakit, diserang dengan media semacam itu, tentu dapat tekanan. Ditambah lagi Anda membuat laporan polisi, Anda ditambah lagi membuat wawancara dengan televisi. Nah, ini jadi semua ini menjadi tekanan bagi seorang pasien. Apa pantas seorang pasien diperlakukan sedemikian rupa? Saya sudah jelaskan semua itu ya, sejak awal. Jadi silakan diperiksa, ditelusuri data fakta yang ada, siapa yang memberikan pertama kali tentang identitas keberadaan itu. Saya kira bukan wali kota, bukan swasta. Itu poin pertama saya. Saya sangat berhati-hati. Kemudian yang kedua, saya kira saya telah melakukan semua langkah dengan semaksimal mungkin. Habib Hanif merasakan bagaimana saya berusaha tabayun. Dan juga kepada Dr. Andi Taat. Saya pun bisa berkata sebaliknya, apabila sedari awal rumah sakit terbuka dan kooperatif, kita bisa jaga sama-sama sehingga sidangnya tidak akan pernah terjadi. Ya, jadi Pak Bima, terima kasih banyak. Waktu itu kan juga, Anda tadi kan juga sudah mengakui, saya titip salam lewat Habib Hanif. Kalau nanti Pak Bima datang, sampaikan salam saya, terima kasih atas perhatiannya. Artinya kan kita sebetulnya sudah membuka hati, membuka pikiran. Cuman begitu Anda datang, saya sedang istirahat, saya sedang tidur. Memang proses di rumah sakit nggak boleh sembarangan membangunkan orang tidur. Tapi itu kan bukan alasan untuk tidak ada jalan lain buat kita ketemu. Nah, persoalannya adalah dari tadi, saya tekankan lagi, yang saya garis bawahi adalah kok begitu cepat perubahan Anda. Di malam itu kita masih kooperatif, di malam itu kita masih musyawarah, di malam itu kita masih berbalas salam, di malam itu kita masih akrab kekeluargaan, di malam itu kita masih saling menghormati. Tapi tiba-tiba besoknya laporan polisi. Anda kan sebagai ketua Satgas, Anda kan bisa menyampaikan kepada seluruh anggota Satgas. Tadi Anda sampaikan, ini keputusan bersama, tapi Anda sebagai ketua, Anda punya wewenang penuh, Anda bisa mencegah itu. Nah, yang jadi masalah, ini proses masih berjalan, Anda sudah lapor polisi.
Dan tadi Anda akui bahwa PCR itu membutuhkan waktu 1-2 hari. Dan maaf Pak Bima, justru saya di PCR ini diantaranya adalah saran Anda ke Rumah Sakit Umi menyampaikan kepada saya. Saran Anda saya terima. Oh, kalau begitu kita mesti ada kepastian. Dan dokter pun setuju. Dokter mengatakan Habib ini indikasinya ada. Untuk memastikan Habib harus PCR. Saya terima. Dan saya janjikan kepada dokter Andi waktu itu pada sholat Jumat. Tim dari Jakarta akan datang. Ternyata tim yang Anda kirim waktu Jumat tidak datang. Dokter kami menunggu habis sholat Jumat sampai jam 2 lewat. Nah, begitu tidak ada kepastian datang, tidak ada ketegasan jam, saya yang katakan kepada tim dokter, sudahlah, Anda ini punya kerjaan, Anda mau balik ke rumah sakit, Anda punya pasien yang nggak boleh tinggal, periksa saja saya sekarang. Saya ambil keputusan. Akhirnya saya diperiksa PCR oleh tim Mercy, dan saya sampaikan kepada Habib Hanif, kalau nanti tim yang Anda kirim datang, sampaikan saja, Abah sudah di PCR, dan nanti kasih saja nomor telepon tim Mercy, biar nanti satgasnya bisa langsung koordinasi dengan tim Mercy. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, saya di PCR tanggal 27 hari Jumat, 27 saya di PCR 27 hari Jumat. Sabtu, Ahad itu hari libur, saya tidak dapat kabar. Saya dapat kabar per telepon itu hari Minggu. Habib ini sudah ada hasil. Ternyata Habib ini berdasarkan PCR itu positif COVID. Nah, terus saya tanya, apa saya perlu kembali ke rumah sakit? Kepada dokter ini, tidak perlu Habib. Habib kan udah dirawat selama beberapa hari, sudah minum obat sekian. Jadi tinggal isolasi aja di rumah. Kami dari tim Mercy yang akan mengontrol Habib. Saya setuju. Kenapa saya nggak dirawat aja? Karena kondisi Habib sudah landing. Nah, saya nggak paham, nanti dokter Andi Tata udah landing, kalau apa-apa udah landing, sudah mau sembuh, sudah tidak menularkan lagi, jadi Habib tenang lagi di rumah, tapi tetap harus isolasi selama 14 hari. Saya ikuti. Nah, hasil resminya baru saya dapat hari Senin. Rumah sakit, kalau nggak salah Rumah Sakit Umi juga hari Senin itu tanggal 30 November baru dapat hasil. Artinya kalau Anda sedikit saja bersabar sampai hari Senin, Anda akan dapat datanya lengkap dari Rumah Sakit Umi. Nah, jadi bukan Rumah Sakit Umi dengan sekonyong-konyong sengaja untuk melanggar aturan, karena memang belum ada kepastian. Mana mungkin Rumah Sakit Umi melaporkan sesuatu yang belum pasti. Baik, saya pikir itu selanjutnya masih ada beberapa lagi untuk menyingkat waktu saja. Begini Pak Bima, Anda ini orang cerdas, Anda orang pintar, Anda dokter, dan Anda juga politisi, Anda pemimpin. Saya mau tanyakan, kita bintang-bintang, ini penting sekali. Jika Anda selaku kepala Satgas COVID-19, Anda kepala Satgas COVID-19, bertemu dengan orang yang OTG, orang tanpa gejala. Kemudian Anda tanya kepada yang bersangkutan, Anda sakit? Anda COVID? Terus jawab, enggak, saya sehat. Saya nggak sakit. Karena memang dia nggak merasakan gejala, dia nggak ada nyesek, nggak ada batuk, saya sehat. Nah, kemudian ada yang orang tersebut, kalau begitu yuk kita periksa. Begitu diperiksa, ternyata dia positif. Pertanyaan saya, apakah pernyataan dia yang barusan boleh dikatakan bohong? Apa betul disengaja berbohong? Anda tanya, dia tanpa gejala, dia nggak pernah periksa. Anda COVID? Enggak, saya sehat. Saya sehat. Loh, dari mana Anda tahu saya sehat? Saya makan biasa, saya nggak meriang, saya nggak batuk, saya jalan ke sana kemari, nggak ada apa-apa. Terus Anda ajak, yuk kita periksa. Dia mau periksa, begitu periksa ternyata positif COVID, dia OTG. Nah, begitu ada hasil pemeriksaan, apa boleh kita tuduh bahwa pernyataan dia yang pertama itu bohong? Dia bohong atau tidak tahu? Semua kan ada konteksnya. Ya, dalam konteks ini dulu saya tanya. Konteks ini dulu saya tanya. Dia tidak berbohong. Dia tidak berbohong. Karena dia tidak tahu, tidak terpapar dari Mas. Baik. Nah, sekarang tunggu dulu. Anda jangan langsung kasih kesimpulan dulu. Saya cuma tanya itu dulu. Nah, ketika saya masuk ke Rumah Sakit Umi, saya diperiksa di MRI dan lain sebagainya. Dokter sendiri nggak berani mengatakan Habib Anda COVID, nggak berani. Tapi mereka melaporkan Habib ini indikasinya ada. Tapi kami nggak berani memastikan. Tunggu dulu, ini penting. Majelis Hakim ya, ini boleh potong sebentar. Di kesempatan dari awal pemeriksaan saksi ini kita boleh ditarik. Tapi ternyata kita bukan untuk tarik kemana-mana. Loh, ini memang harus detail, Dok. Ini berkaitan dengan kesaksiannya. Kami bicara inilah karena majelis majelis sepakati pemeriksaan tidak lain. Tapi nyatanya lain. Gimana?
Ada nggak semua? Ada di YouTube. Tadi majelis hakim di awal sidang sudah mengumumkan pengadilan sidang terbuka untuk umum. Sah. Silakan nama. Ya. Sudah mengerti ya? Sudah mengerti ya? Siap. Boleh lanjut, majelis hakim. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Bima Arya atas jawaban yang jujur tadi, bahwa orang yang OTG tadi saat ditanya apa Anda COVID, dia jawab tidak. Setelah diperiksa ternyata dia COVID, dia tidak boleh dibilang bohong karena dia tidak tahu. Itu konteks dia. Sekarang konteks saya bicara. Selama saya dirawat di rumah sakit ini, tidak ada satupun dokter yang berani langsung memastikan saya COVID. Tapi memang mereka mengatakan gula saya naik, tensi saya naik, kemudian ada beberapa indikasi-indikasi yang menurun, yang tidak normal, sehingga mereka khawatir, rawat. Nah, karena itu dokter saya menyarankan Habib sebaiknya tes PCR. Sebagaimana disarankan oleh oleh Satgas Covid, disarankan oleh Pak Wali Kota, disarankan juga oleh pihak rumah sakit. Saya terima, akhirnya kita buat PCR. Artinya sebelum hasil PCR itu ada, saya sendiri nggak berani mengatakan saya COVID. Nah, sekarang berkaitan dengan film yang tadi ditayangkan oleh jaksa penuntut umum, film yang saya sedang testimoni, mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Umi. Tadi Anda sudah saksikan. Di situ saya terima kasih kepada dokternya, kepada perawatnya, dan lain sebagainya. Di bagian akhir, saya mengatakan begini. Kenapa saya minta pulang? Saya baca transkripnya yang ada di BAP. Kenapa saya minta pulang? Saya minta pulang atas permintaan saya, karena memang kita rasa sudah bugar. Saya merasa sudah bugar. Yang saya rasakan, bukan yang dokter rasakan, yang saya rasakan, saya sudah bugar. Kenapa saya sudah bugar? Sudah cabut infus, kemudian juga sudah bebas makan, minum, tidak ada pantangan, tidak nyesek, tidak batuk. Saya merasa saya sudah bugar. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik. Saat itu kita lihat baik, dan PCR belum keluar. Nah, kemudian saya katakan, dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nah, pernyataan ini pada saat Anda diperiksa oleh penyidik, nah, kemudian penyidik menanyakan Anda katakan ini Habib bohong. Ada di BAP Anda katakan saya bohong dan ini berbahaya melakukan kebohongan. Di mana bohongnya? Ya. Saya juga tidak sebut, saya tidak sebut positif COVID ataupun negatif. Saya tidak sebut positif ataupun negatif, enggak. Saya hanya mengatakan yang saya rasa, saya ini segar. Emang betul yang saya rasa, saya segar. Nah, bahkan di sini saya berdoa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Ini dalam konteks tadi kan saya belum dapat PCR. Kalau saya sudah dapat PCR, saya dikatakan Habib COVID. Saya katakan saya sehat, saya bohong. Harus dituntut, harus dipenjara saya. Saya rela, saya ridho. Tapi itu persoalannya hasil PCR-nya itu baru di PCR tanggal 27, 28 belum ada hasil karena ada tekanan-tekanan di luar. Ada wawancara Anda di TV, ada media-media hoax yang mengatakan saya mati, saya mampus, saya sekarat dengan segala macam. Istri saya juga khawatir, was-was. Istri saya punya darah yang tadinya 150 naik jadi 400. Ini kan bahaya. Saya putuskan, kalau gitu saya pulang lagi. Ini namanya saya dirawat dalam teror. Nah, jadi bohongnya di mana? Saya nggak mengatakan saya positif COVID atau negatif COVID, enggak. Justru saya lagi menunggu hasil. Dan begitu saya terima hasil, hari Ahad dikatakan Habib positif COVID. Saya tawarkan diri, apa perlu dirawat lagi? Saya balik ke rumah sakit. Dokter tim medis mengatakan tidak Habib. Yang penting Habib ikuti kita.
Saya ikuti semua petunjuk dokter. Sampai dalam rumah itu, cucu saya tidak berani temui. Saya punya cucu 7, kecil-kecil, bayi, tidak ada yang berani saya temui. Artinya saya ikuti protokol itu dengan baik. Nah sekarang pertanyaan saya satu aja, kenapa dalam BAP Anda, kok tega Anda mengatakan saya ini bohong? Yang mulia, saya ingin fokus kepada mengapa saya di sini, karena menjelaskan soal. Nah ini ada BAP, ini ada di BAP Anda. Saya akan jawab. Ya, silakan. Pertama, karena sebagai ketua Satgas, saya merasa ada yang ditutupi oleh rumah sakit umum. Yang kemudian memang terbukti itu terjadi bahwa ada laporan tentang kondisi kami dan tidak semua disampaikan ke kami. Itu poin pertama ya. Yang kedua, kami sendiri mengakui bahwa ada indikasi dari dokter. Ini artinya kan dokter dari UMI juga yang menyampaikan ada indikasi COVID. Ya, indikasi kan bukan kepastian, indikasi bukan, dicurigai. Makanya dia minta untuk diperiksa PCR. Anda sendiri yang menyarankan PCR. Saya berterima kasih. Saya sudah terima saran Anda. Artinya apa? Kalau saat itu kan bisa rumah sakit UMI menyampaikan ini ada indikasi bahwa yang kita berkoordinasi lebih baik. Itu yang kami sayangkan. Itu poin pertama. Jadi soal tidak lengkapnya informasi yang disampaikan. Maaf Majelis Hakim, terlalu melebar. Pertanyaan cuma satu, kenapa beliau mengatakan saya bohong? Di sini saya bacakan ini di BAP Anda, ini pada jawaban nomor 9 halaman 18. Ini pada BAP tambahan. Anda mengatakan di sini, sebagaimana barang bukti yang sebelumnya telah diperlihatkan oleh penyidik berupa rekam medis Saudara Rizik atau Habib Muhammad Rizik Shihab, bahwa ternyata kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad Rizik Shihab adalah bukan yang sebenarnya atau berita bohong. Kok bisa Anda mengatakan bohong? Padahal tadi Anda sendiri sudah mengatakan, kalau ada orang ETG saja, ditanya Anda COVID, dia jawab, saya tidak COVID. Begitu diperiksa COVID, dia tidak bohong, dia tidak tahu. Saya kasih contoh yang terakhir, Pak Bima Arya. Saya tanya kepada Anda saat ini, tadi waktu awal sidang, hakim tanya, Anda sehat walafiat? Anda jawab dalam keadaan sehat. Persepsi Anda yang merasakan kebugaran diri Anda bisa mengatakan sehat. Tapi kalau Anda sekarang saya bawa ke dokter spesialis, periksa jantung Anda, mungkin jantung Anda ada bocor. Periksa ginjal Anda, mungkin ginjal Anda nggak sehat. Jadi persepsi Anda dengan persepsi dokter tentu berbeda. Nah kalau begitu Anda saya periksa, ternyata jantung Anda bermasalah, ginjal Anda bermasalah, saya nggak bisa katakan Anda bohong. Anda mengatakan Anda sehat, Anda benar. Sesuai persepsi Anda. Nah, begitu juga saya, pada saat saya nggak mengatakan saya positif atau negatif. Saya mengatakan, saya merasa bugar. Saya merasa bugar. Alhamdulillah, saya mau pulang. Mudah-mudahan ke depan saya tetap sehat walafiat. Nah, ini dikatakan bohong, gimana bohongnya? Mohon kan supaya prolognya jangan panjang. Prolog kadang-kadang diperlukan panjang. Saya tak paham. Dia kesempatan untuk jawab. Ya, jawabnya mesti fokus. Jangan melebar kemana-mana. Jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Jadi maksud saya begini, Pak Bima Arya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengakui, oh ya, saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakan ya saya khilaf waktu itu, selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Kalau Anda mengatakan saya cabut itu pernyataan saya khilaf, selesai. Baiknya saudara bisa mengerti pertanyaan. Ya, saya paham. Penyidik menyarankan kepada saya, Ketua Satgas, apakah setelah Anda mendapatkan informasi yang kami sampaikan tentang kondisi sebenarnya dari kondisi, apakah menurut Anda ini sesuai dengan kondisi sebenarnya? Saya sampaikan hal seperti itu, bahwa yang aku sampaikan berarti tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya saat itu. Itu Berarti jawaban saudara benar. Jadi, kenapa? Enggak, justru sekarang pertanyaan saya kepada beliau, kenapa saya disebut bohong? Tadi beliau sudah saya sampaikan, ada OTG, beliau kan kepala Satgas, Pak Majelis Hakim. Kepala Satgas, kalau ada orang OTG, tanya Anda sehat, dia bilang sehat, kemudian setelah itu diperiksa sakit, nggak boleh disebut dia bohong. Tadi beliau sendiri sudah setuju dengan teori itu, nah kenapa di sini bohong? Apa Anda ingin bertahan dengan pernyataan saya bohong atau tidak? Itu saja. Apa Anda tetap bertahan, saya bohong? Itu saja pertanyaan saya yang terakhir sekarang. Ada penyidik. Saudara saksi tetap supaya tidak benar-benar ya. Apakah saudara tetap pada keterangan Tetap bahwa saya bohong? Insya Allah tetap dengan keterangan bahwa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, artinya tetap bahwa saya bohong. Sampaikan itu, tetap saya bohong. Ini sesuai dengan ini.
Jangan takut. Ini kalimatnya, jangan saya bacakan sekali lagi, jangan diputar kalimatnya. Jangan diputar kalimatnya. Ya, jadi saksi sudah mengakui bahwa dia tetap pada keterangan itu ya. Ya, bahwa saya berbohong. Ya, Baik, dia tidak terlupakan. Lanjut yang lain. baik. Sekarang kita lanjutkan yang lain. Jadi saudara saksi, Anda tetap berpegang bahwa saya sudah berbohong. Nah sekarang saya mau tanyakan kepada Anda orang cerdas, Anda orang pintar, Anda dokter. Nah kepada pernyataan saya Anda bilang saya berbohong. Kenapa kepada pernyataan OTG Anda bilang dia tidak bohong? Apa kok bisa kontradiksi begitu? Ya berbeda. Karena ketika Habib masuk, Habib penuh dengan referensi tentang kondisi Habib. Lebih banyak referensinya. Referensi tentang Nah, kan kita bicara COVID, bukan referensi penyakit yang lain. Bicara COVID. Bicara COVID. Jangan cerita penyakit yang lain. Bicara